Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah alamin, kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Channel yang membuat kita semua lebih paham, lebih memahami ternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Nah, ini dia Sobat Dokadil, domba-domba yang dikirim dari Australia, diimpor dari Australia menuju Singapura. Saat ini kita sedang berada di Singapura. Nah, ini ada sekitar 800 ekor domba yang dibagikan ke sekitar 4 masjid untuk disembelih di Singapura. Kemudian saat ini saya sedang melaksanakan inspeksi kesehatan hewannya. Saya periksa satu persatu apakah ada domba yang sakit atau yang lemah atau yang kakinya bermasalah atau penyakit kulit atau yang lain-lain. Alhamdulillah tidak ada yang bermasalah. Saya juga di sini memastikan pakannya. Ini pakannya yang kita pakai, Timothy Hay. Nama rumputnya adalah, nama pakannya Timothy Hay. Biasanya pakan ini juga diberikan ke kuda-kuda yang ada di sini. Di sini saya melakukan beberapa periksaan, beberapa cek untuk memastikan terlaksananya atau diterapkannya, diimplementasikannya prinsip animal welfare. Nah, sehingga dengan prinsip animal welfare ini diterapkan, penyembelihan ataupun pemotongan hewan pada kurban Idul Adha menjadi lebih sempurna, dan hewan-hewan yang disembelih adalah hewan-hewan yang sehat, sehingga daging kurban yang diperoleh dari domba-domba ini adalah daging hewan yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah Sobat Dokadil, ini dia dombanya. Kalau menurut saya domba-dombanya ini beratnya sekitar 40-50 kg. Nah, menurut Sobat Dokadil, kalau melihat dari besarnya itu berapa kilo? Nah, ketik jawabanmu, ketik tebakanmu di kolom komentar ya Sobat Dokadil. Nah, ini domba-dombanya ini sepertinya dombanya jenis merino ya. Atau yang punya pendapat lain ini dombanya jenis apa? Silakan ketik di kolom komentar. Sobat Dokadil, saya cukup terkesan dengan pelaksanaan kurban di sini. Terkesan terhadap ketatnya peraturan di sini. Pemerintah di sini sangat peduli, sangat aware dengan domba-domba yang akan disembelih, khususnya pada sisi animal welfare-nya. Kemarin alhamdulillah saya berkesempatan mengobrol dengan salah seorang dokter hewan yang bekerja pada pemerintah Singapura, yang bekerja pada AVS, Animal and Veterinary Service. Kalau di Indonesia mungkin Kementerian Pertaniannya ya, tapi yang ini khusus untuk hewan. Saya cukup terkesan, ternyata di Singapura mereka sangat aware dan ada semacam badan khusus setingkat menteri yang mengurusi animal welfare, animal health, kesehatan hewan, dan bahkan ternak-ternak. Padahal notabene-nya Singapura bukan negara peternak. Setahu saya di Singapura tidak boleh beternak. Pengalaman yang sangat terkesan lagi, ada satu lagi, melihat reaksi atau respon dari masyarakat sekitar sini melihat domba ya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Ya mungkin saja kan di negara Singapura ini tidak boleh beternak. Mereka bisa dibilang sangat jarang sekali melihat hewan. Jangankan hewan liar, hewan ternak seperti domba ini saja sangat excited merekanya. Sangat gembira menyambut domba-domba ini, dan mereka sangat senang sekali. Cukup banyak
hewan kurban yang bisa disembelih langsung di Singapura. Setahu saya 2 tahun terakhir ini ya, tahun lalu dilaksanakan di sini, tahun lalu sama tahun ini. Nah, kalau tahun 2022 saya kurang tahu. Nah, kalau sobat Dokadil yang tahu infonya, mohon diketik di kolom komentar info pelaksanaan hewan kurban yang langsung dilaksanakan di Singapura. Dan saya cukup heran sekali, bukan maksud membandingkan ya. Kemarin pas ngobrol dengan dokter hewan Singapura, rekan kita, kolega saya yang dari Animal and Veterinary Service, dia cukup excited, heran juga. Sepertinya dia belum pernah berjumpa dengan domba. Jadi ketika dia sentuh dombanya, kemudian dia cium baunya, dia sangat jijik. Karena dia bilang itu pertama kalinya dia mencium bau domba. Dan saya sebutkan, saya kasih tahu juga kalau bau kambing sebenarnya lebih bau lagi. Ini sedikit bercandaan ya. Tapi benar, dokter hewannya sebelumnya memang belum pernah menyentuh domba, pengakuan dia. Dan saya coba gali informasi kepada teman saya yang melaksanakan kurban ini. Sebelum saya datang ke sini, sebelum dia meminta saya datang ke sini untuk membantu dia sudah meminta tolong ke dokter hewan yang orang Singapura yang bekerja di Singapura untuk memandu dia dalam hal implementasi animal welfare. Dan saya cukup kaget, ternyata dokter hewan di Singapura angkat tangan karena mereka, maaf cakapnya, tidak menyanggupi permintaan teman saya tersebut, karena mungkin saja di Singapura mungkin lebih banyak pet animal seperti anjing atau kucing, dan mungkin itu sebabnya juga mereka lebih fokus dan sudah biasa mereka bekerja dengan pet animal sebagai dokter hewan yang mungkin di klinik atau di rumah sakit hewan. Dan saya rasa dengan alasan tidak bolehnya Singapura beternak, tidak boleh beternak di Singapura, saya rasa itu juga alasannya kenapa mereka tidak menyanggupi, karena mereka tidak punya experience, tidak punya pengalaman dalam hal animal welfare pada bidang peternakan. Saya rasa ini saya cukup beruntung, sangat beruntung mendapat kesempatan ini. Terima kasih kepada teman saya tersebut yang, maaf saya tak bisa menyebutkan namanya. Ini pengalaman yang cukup berharga, membantu beliau langsung di negaranya, di Singapura. Ada kalimat dari Mahatma Gandhi yang saya terapkan, yang saya percayai sampai sekarang, bahwa negara yang hebat, setiap negara yang hebat bisa dinilai dari cara negara tersebut memperlakukan hewannya. Dan bukan membanggakan Singapura, bukan. Maksud saya pikir Singapura negara yang hebat, negara yang ya hebat karena walaupun mereka tidak beternak, walaupun tidak ada peternakan di negaranya, mereka sangat aware, mereka sangat peduli terhadap animal welfare. Nah, catatannya animal welfare inilah kuncinya dalam hal penanganan hewan. Dan itu sudah terbukti, mereka sangat intensif, sangat ketat, dan saya akui. Dan saya baca segala requirement dan persyaratannya, betul-betul betul-betul memperhatikan domba, sampai ada angka-angka yang harus kita perhatikan. Misalnya tidak boleh ada yang jatuh, tidak boleh dipukul, tidak boleh diteriaki, dan bahkan hewan yang berputar balik ataupun mencoba kabur saja pun dihitung tidak boleh lebih dari 3%. Ini saya cukup terkesan, dan
Ini menjadi pengalaman yang sangat baik. Mudah-mudahan pengalamannya berguna bagi saya dan bagi kita semua. Saya akan selalu mencoba berbagi informasi kepada Sobat Dokadil semua. Nah, demikian Sobat Dokadil, eh, kunjungan atau inspeksi kita ke shelter tempat sementara hewan-hewan domba-domba ini disimpan sebelum mereka disembelih besok. Insya Allah ini hari Minggu, insya Allah di Singapura pelaksanaan hewan kurban dilaksanakan hari Senin. Semoga berjalan lancar dan tak ada kendala yang berarti. Nah, jika Sobat Dokadil ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil suka video ini silahkan tekan tombol like-nya. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat dan excited juga, silahkan sebarkan video ini sehingga teman-teman yang lain juga tahu informasi dari video ini. Terima kasih buat Sobat Dokadil yang sudah subscribe channel kita. Subscribe tersebut menjadi sangat berarti bagi kita. Mohon kiranya bagi yang belum subscribe atau baru menonton video ini, mohon kiranya untuk ikut subscribe channel Dokadil Institute. Karena dengan subscribe itu menjadi motivasi yang sangat berarti bagi kami dalam mengembangkan channel Dokadil Institute. Channel ini kami dedikasikan bagi seluruh peternak yang ada di Indonesia. Demikian Sobat Dokadil, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.